untuk bilingual. Nah, sebenarnya ini refleksi atau evaluasi dari apa yang kita sudah lakukan. Yang kita sudah lakukan kemarin itu pembiasaan, sudah dan guru sudah alatnya ini, cuman masih beberapa pengawasan atau hal-hal yang tidak apa ya, sehingga hal itu tidak terjadi sampai sekarang. Jadi ada penurunan lah di awal-awal memang semangat, tapi kurang kebersamaan atau kurang saling penguatan dengan yang lain. Nah, dalam hal ini di Pak Hendra saya mengundang rekan-rekan baik dari siswa, guru untuk bersama-sama memikirkan ini. Jadi ini program WBK, program bersama kita mengevaluasi dari bottom ke up. Jadi apa sih yang diperlukan kita semua. Tapi dalam hal ini kita selalu berpikir positif, berpikir aset. Artinya dengan keterbatasan yang kita punya, dengan segala baik sarana maupun apapun itu, sampai dengan finansial maupun lingkungan maupun ya, hal-hal yang seperti itu kita terbatas, tapi bagaimana cara ini bisa tetap berjalan, gitu ya. Jadi sambil bertahap mungkin menuju yang lebih baik dari sekarang. Baik, Pak Hendra, langsung diskusi atau ada omongan baru? Perwakilan per tingkat. Ya. Yang saya undang perwakilan per tingkat ada kelas 3, kelas 10, dia bagian dokumentasi, terus kemudian ada Khairil kelas 10, Gabriel juga kelas 3, Videla kelas 11, dan ini kakak asuh kenapa saya libatkan, karena mungkin Aida nggak ada. Ya. Mungkin kakak asuh di sini beliau juga dulu waktu di pesantrennya itu konsisten menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nanti kita, dan ada Bu Zaida sebagai guru bisa mengevaluasi apa yang diperlukan dan kita harus ngapain, dan Pak Dikit dan saya masuk di bahasa Inggris ini. Ya. Baik, yang pertama mungkin kita mulai dari mengidentifikasikan atau memikirkan apakah bahasa Inggris ini perlu untuk dikembangkan atau tidak. Bisa berpendapat perlu atau tidaknya bahasa Inggris ini dikembangkan. Perlu nggak kita ada bilingual, perlu nggak kita menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita mulai bangun dari kalau kita ya, dari bawah ya. Kalau Gabriel, menurut Gabriel bagaimana Gabriel? Menurut saya mah perlu ya. Soalnya buat nambahin skill juga. Perlu ya, dari siswa perlu ada ruangan kita untuk bisa aktif menggunakan bahasa Inggris. Kalau dari Khairil? Perlu untuk menyampaikan kita sih. Selain Citra, apakah perlu buat diri kamu sendiri? Perlu ya, nanti akan berefek kemana? Video? Perlu ya. Nah, kalau untuk jajaran guru perlu nggak kita mengimbangi itu, Bu? Bahasa Inggris kan mengimbangi mereka. Tapi kalau bahasa Inggris enggak. Ya, saya meminta dari aspek kebahasaannya dan itu perlu nggak dari sisi guru, kita perlu nggak? Kalau saya sih karena kan mengimbangi mereka kan kalau mereka pingin kan ya, mereka bilingual terus nanti ke gurunya nggak bagus kan, iya, nggak nyambung. Ya. Berarti kita sepakat bahwa menggunakan bahasa Inggris di lingkungan sekolah itu perlu ya, bahasa Inggris aktif komunikasi ya, conversation. Kalau karena ada dua, Bu, conversation dan akademik. Jadi Inggris aktif, ada ambil segmennya speaking skill. Terus kemudian yang perlu diperhatikan lagi, apakah di kita itu ada kayak modal manusia, ada aset manusia yang bisa atau tidak di sini. Kalau ada ya, guru bahasa Inggris sudah ada dua. Siswa ya, beberapa sudah bisa bahasa Inggris, sudah mau bercakap berani bahasa Inggris, itu modal ya. Pak Indra sendiri juga sudah punya kemampuan dan bisa. Saya juga berusaha untuk mengucapkan, harus berani lah ya bahasa Inggris itu. Ini siswa-siswa yang saya panggil di sini memang yang biasa aktif dia menggunakan bahasa Inggrisnya. Gabriel, Videl, berani ya, teman belum spesial beberapa. Kalau Gabriel sudah lumayan tinggi ya kepercayaan dirinya dan kemampuannya, jadi nanti bisa digunakan. Kalau Bu Zaida sebenarnya bisa dia juga, bisa lihat kemampuannya dan kita explore. Dari guru mungkin selain Bu Zaida, selain kita, Pak Eko bisa ya, termasuk di dalam Pak Eko, Bu Heli,
Udah khusus berani. berani ya, walaupun Yang penting berani dulu lah. Nah itu usia tertentu bisa mewarnai dari rekan-rekan itu. Jadi dari hal-hal itu kita bisa jadikan kekuatan. Berarti bisa kita laksanakan itu. Berarti artinya kita semua setuju bahwa bahasa Inggris itu penting. Oke? Iya. Nah itu jadi udah punya tujuan sama, Bu. Ya, Tinggal mungkin programnya mau seperti apa. Nah sebelum kita menuju program, kita apa sih namanya, mengambil dulu dari informasi dari pertama dari teteh ya, Ya, kita karena sebagai sudah pengalaman di pelaksana apa sih namanya bilingual di tempatnya. Dulu itu bisa bercerita dan kita bisa berbagi. Pak, setiap Pak Riki bisa, Bu Zaidah bisa, semua anak-anak bisa. Bu, punya pengalaman apa yang berkaitan dengan bagaimana cara mengefektifkan bahasa Inggris ini? Coba mulai dari Teh Rara dulu. Ini namanya Teh Rara ya. Tadi Pak Riki juga punya pengalaman apa, Bapak punya pengalaman apa, Bu Zaidah punya pengalaman di sharingkan di sini untuk bisa bikin program apa gitu. Pengalaman saya waktu di pesantren itu ada program bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu digerakin oleh OSIS bagian language-nya. Dan biasanya sebelum masuk kelas 10 sampai kelas 5 atau 10 itu ada OSIS yang mengumpulkan seluruh santri untuk memberikan vocab dan sesuai. Kalau misalkan lagi bahasa Inggris berarti vocabnya bahasa Inggris 5 sampai 10 vocab. Iya. Dan 5 sampai 10 vocab per hari. iya. Sebelum masuk kelas. Sebelum masuk kelas itu melibatkan OSIS. Oh, jadi OSIS yang dilibatkan, terus kemudian jangan ingin cepat ini serah terima jabatan, masih harus buat sesuatu dulu. Terus kemudian apa lagi kan? Dan setelah belajar malam sebelum masuk kamar itu dikumpulkan lagi dan dikumpulkan. Oh, dikumpulkan lagi, mengumpulkan vocab lagi. Oh, berarti mau masuk kelas sama pas mau tidur ke asrama. Setelah belajar malam. Terus kemudian Teh 12. Dan kan waktu di pesantren itu liburnya hari Jumat. Jadi hari Sabtu Ahad itu setelah bawa ya kayak. Tiap hari Sabtu belajar subuh itu OSIS memberikan conversation, percakapan, entah itu tentang ikan atau tentang bertema ya teh, percakapan bertema kantin, pasar, sekolah. Itu yang membuatkan siapa? Pasti ada buku panduannya. Oh ada. Terus ada lagi deh. Dan itu disetorkan sampai mereka nulis apa yang tulis percakapan itu dan disetorkan paginya itu jadi berpasang-pasangan itu baru disetorkan Pak. Oh jadi dia latihan diri sendiri disetor ke dan pergantian bahasa dan oh jadi bahasa Inggris sama bahasa Arab. Ini ada bang, ada bang bahasanya mana itu gimana? Entah itu di gedung serbaguna di pesantren, komunitas juga. Ada ya berarti kalian ikut jalan Pak nggak Pak habis sholat zuhur itu jalan nggak? Yang kalian yang melakukan itu ada tempat public speaking ya. Public speaking Materinya dan temanya bebas. biasanya ditentuin sama OSIS. Oh, sama OSIS. Dan ada buku catatan khusus untuk vocab. Jadi mereka biar nggak lupa untuk memakai bahasanya, buku vocabnya selalu dibawa entah itu dia mau ngomong atau dilihat dulu dari bukunya gitu. Dan kita pakai kayak kamus kecil gitu, itu bahasa Arab sama bahasa Inggris. Jadi karena di pesantren jadi kan ada hukumannya gitu ya. Jadi dia setiap hari harus bawa kamus. Jadi ngomong tuh ya entah itu
Oh ya, jadi Indonesia nanti berapa kata Inggrisnya atau Arabnya gitu ya, tergantung kalau kamus. Jadi kamus saku ya, jangan kamus yang tebal, nggak mungkin disakuin gitu. Oh gitu ya. Jadi ada lagi tes strategi yang lain Mungkin itu gitu dan konsisten. konsisten. Hasilnya bagaimana ketika outputnya ketika udah keluar kayak gitu gimana itu? Alhamdulillah banyak alumni yang keluar negeri juga, kayak Jerman, Mesir, Indonesia juga banyak. Jadi banyak yang aktif Inggris sama Arabnya. Berarti peran OSIS ya yang dikuatkan di situ dengan mungkin OSIS detail dulu sama guru. Kalau guru bahasa Inggrisnya sendiri gimana di sana perannya? Mungkin sama seperti guru lainnya, Mungkin dia di belakang layar mendorong si OSIS ini ya. Itu menjadi habit ya. Jadinya Yang dibuat oleh di pesantrennya jadi habit, kebiasaan. Iya. Itu yang bagus. Jadi 2 minggu itu bergantian Inggris Arab dengan metode sama. Setiap anak punya buku Ya, saku kalau udah ya. habit, insya Allah Ya. terus. Nah itu bisa siap dan anak-anak. Saya yakin anak-anak itu sudah bisa, cuma kita yang difasilitasi. Oke, terima kasih ya Teh. Gitu ya. Mungkin dari Bu Zaida punya pengalaman yang bisa dibagikan terkait pengembangan bahasa ini. Atau ide lah apa gitu. Baik lagi sih kalau bahasa Inggris mah lebih ke kebiasaan. Emang bener kan? Iya. Harus kebiasaan karena kalau saya guru bahasa Indonesia, gurunya nggak cuma bahasa Inggris. Bisa mulai bahasa Inggrisnya karena kebiasaan karena kita hidup kreatif. Mau karena terpaksa, mau itu dipaksa tapi mau nggak mau jadi mau belajar. Itu sih lebih ke kebiasaan aja. Kalau Bu Zaida maksudnya strategi apa untuk kebiasaan yang bisa diterapkan dengan anak-anak? Kalau kan tadi yang kata Teh mah di sana kan basicnya pesantren semua. Nggak ada yang full day. Jadi semua tuh bisa diatur karena semua ada di sekolah. Lebih enak di situnya. Cuman karena kita ada full day, nah itu yang harus jadi kebiasaannya, mungkin dari mulai dia kesehari misalnya diatur, jangan setiap hari dulu jadi kayak kaget gitu ya Ustaz. Jadi hari apa yang wajib pakai bahasa Inggris, contoh dia mau ke kamar mandi harus pakai bahasa Inggris, dia ke kantor mau pinjam apa pakai bahasa Inggris gitu. Jadi dimulai dari hal itu dulu. Waktu saya kalau di SMA kan nggak ada, waktu saya di SMP dulu di MTS juga gitu. Di pondok ibu dulu kan Bu pondok juga. Saya mondok cuman pembiasaan bahasa Inggris bahasa Arab di sekolah aja. Di sekolah itu tiap mau ke kamar mandi pakai bahasa Inggris. Jadi pas hari bahasa Inggris pakai bahasa Inggris, pas hari bahasa Arab pakai bahasa Arab. Terus mau ke kantor mau ambil absensi mau apa pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Inggris. Itu tuh di luar kita mikir dulu kalimatnya apa sebelum masuk, dan gurunya mau nggak mau dia juga nyiapin jawaban. Oh berarti bisa jadi tidak akan dilayani sebelum dia menggunakan bahasa Inggris. Iya. Saya. Nah, perpustakaan pakai bahasa Inggris pakai bahasa Arab itu dulu zaman saya gitu. Ya berarti intinya diimplementasikan setiap hari atau bisa apa ya, nanti kita sepakati. Intinya dipakai dan konsisten, tidak ada pelayanan kalau tidak dipakai. Berarti kan itu komitmen bersama ya. Oke, kalau Fidel ada pemikiran Fidel bagaimana nih teman-teman dari Tapi kalau misalkan teman-teman tidak di kelas tuh pede yang konsen pakai bahasa Inggris tuh kalau ngomongnya gitu. Jadi kalau misalnya bicara teh ya bahasa Inggris gitu. Nah dulu tidak tuh kalau belajar bahasa Inggris biasanya belum bahasa Inggris pun gitu. Tapi tetap juga konsisten soalnya kan fokus ya, dengan keluar untuk fokus ya. berarti kalau Fidel ada dari bahasa dari musik yang bisa dikuatkan untuk anak-anak pembiasaan. Tapi kalau kurang strategi berarti nanti anak berdua PM buat OSIS. Gimana cara menimbulkan seperti PM untuk mahasiswa bisa mulai dari latihan apa ngomong di depan atau berbicara apa gitu ya, belajar. Memang sih kelas 2 IPS kelas 2 IPA sudah mengakui dia memang untuk explore PM ini. Nah yang dimaksud di sini adalah PM ini untuk menggunakan bahasa Inggris. Tapi bisa dari mana? Mungkin dari Zaki atau Zaki.
kita sama musketin tuh dikasih kebiasaan dulu pembukaan kita pakai bahasa Inggris, terus kalau mau keluar masuk toilet juga jadi harus pakai bahasa Inggris, terus kita dikasih kertas isinya tuh ada berapa itu mungkin 100 kosakata kita diambil, kalau masih bisa sendiri kerjain sendiri, kalau udah mentok baru boleh nanya. Oh, jadi bikin kosakata dalam bahasa Inggris ditulis diaplikasikan sendiri gitu. Ya, 100 per hari, biasanya seminggu. minggu Minggu dan itu digunakan. digunakan kalau misalnya kita bahasa Inggris. Setiap harinya dikerjakan nggak? Maksudnya setiap hari di hari-harian tuh diucapkan nggak sama yang Nah, mungkin saya dulu SMP berat. Satu alma mater. Oh, ini satu alma mater. Iya, Oh. satu alma mater. Oke, Iya. tapi ini memang ada aktif, ini aktif juga Pak. Iya. Mungkin, kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris kita tuh di luar kelas terus kita belajar membaca terus sampai tutup, kalau kita udah hafal tutup buku nanti di kelas. Kalau tidak salah ada apel pagi. Iya, apel pagi. Apel pagi itu anak-anak yang OSIS Oh. untuk belajar menambah kosakata. Ya, Ya, gitu terus ya. saya setiap kan dulu saya di SMP apel pagi tuh Rabu tuh jadwalnya musketin bahasa Arab, jadi ada penguatan bahasa Arab bahasa Inggris Tiap pagi. Tiap pagi. Tambah Iya. kosakata. tiap pagi Rabu. Anak-anak itu yang bikin. Terus setiap Kamis saya sebagai OSIS, sebagai humas yang mengisi penambahan kosakata. Jadi saya tunjukkan kosakatanya, lalu saya Di tes sana mereka anak-anaknya gitu. Siapa yang tahu artinya dan siapa yang bisa membuat kalimat. Terus kalau saya di sini, saya kalau ngobrol gitu di asrama sama game bisa ngomong bahasa Inggris juga. Kesadarannya udah mulai muncul Alhamdulillah ya. Kita boarding alhamdulillah. Zafran juga asik Sering kan? dengar lagu-lagu Inggris kan ya? Mama. Mother, how are you today? Mungkin Oke, Mama, number one. inspiratif sekali ya kelas. Number one. Ya, tambahan Bu, tadi kan Sama ya, komplit dua-duanya. Waktu saya dulu di sana juga, gurunya itu, guru bahasa Arab itu, setiap hari kita harus setor mufrodat. mufrodat itu kosakata. Yang mufrodat itu tuh setiap pelajarannya, misalnya seminggu kan 2 kali nih ngajarnya. Nah itu harus mufrodatnya harus setor. Jadi kita tuh kalau misalnya ke bawah mau pinjam apa tuh paling enggak udah ada di sini kata-katanya, walaupun tapi nyambung-nyambungin aja gitu. Sesuai ya. Bahasa Inggris juga sama aja kayak tadi ya, cuman kita mah lebih ke gurunya karena di sini kan ada full day dan yang pesantren. Kecuali kalau pesantren semua. Kalau di sekolah kamu ada pesantren ke full day atau Kan sama satu alma mater. iya, maksudnya enggak, saya nggak tahu latar belakangnya dia tuh pesantren. Iya. Oke, nanti kita match ya. Oke, Gabriel, gimana Gabriel? Walaupun sama, mungkin kan generasinya beda nih, tahunnya beda. Kalau dulu sih saya sama kayak aja gitu, kalau misalnya Pak apel pagi setiap hari apa dikasih vocab 5 misalnya, nanti tuh dites. Terus tuh kalau misalnya hari Minggu tuh pagi-paginya habis subuh kita tuh dikasih kertas percakapan gitu dulu mah sama kakak asuh. Cuman ya kayak gitu, ada yang ikut ada yang enggak, jadi itu tuh tergantung muridnya juga sih Mas, sebenarnya mah. Kalau muridnya udah ada niatnya, udah mau ya bisa, cuman kadang kalau dipaksa juga, kalau emang muridnya nggak mau ya pasti mau jalan buat nggak mau. Jadi menurut saya yang harus ditingkatnya dulu tuh gimana cara muridnya biar mau gitu. Motivasi ya, meningkatkan motivasi juga ya, di situ kepercayaan diri dan kemampuannya. Itu mas ada lagi kemudian? Tadi ya, kalau pembiasaan mah mungkin kalau ada yang sholat gitu, ada guru kita gitu bisa jaga dulu, terus bisa kumannya bisa mungkin bahasa Inggris atau kayak bahasa surat gitu atau apa mufrodat. Saya ada lagi kan? Ya, terima kasih Pak Andi. Boleh, pengalaman apa aja yang nanti kita bisa ambil pelajaran dari itu. Iya, kalau saya sih biasanya lebih karena saya banyak pengalamannya di privat ya.
namanya Kitnibat. Jadi saya lebih ke menggali cara belajar anak, Berdasarkan gaya belajar. Jadi ketika anak ditinggalin belajar sama saya, anak udah tahu gaya belajar dia. Gitu. ini gimana nih aplikasi buat realnya? Kalau realnya itu memang nggak bisa langsung karena bertahap itu apa ya, jadi setiap pertemuan itu ada sesi apa ya namanya itu eksplorasi gaya belajar gitu. Nah kalau di bahasa Inggrisnya sendiri lebih ke terus memberikan motivasi. Kalau di bahasa Inggris terus motivasi, karena kan motivasi itu seperti bahan bakar ya, kayak bensin gitu. Terus diingetin goalnya dengan bahasa Inggris mau apa di masa depan gitu. Jadi masa depan kalian dengan bahasa Inggris mau apa. Kalau mau kuliah, misalkan kalian ingin punya skill, let's say ingin ngambil matkul secara online, gampang. Sekarang kursus online kan gampang, bisa diakses. Bisa bahasa Inggris gampang, bisa punya let's say lah punya apa SKS gitu lah ya, tapi dari luar negeri kita kan bisa, kalau bisa bahasa Inggris gitu. Apalagi yang kursus online atau maksudnya kuliah-kuliah online kan sekarang mah gampang kalau bisa bahasa Inggris. Terus kalau misalkan ya itu dari goal ya, dari goal. Nah kalau motivasi, nah ini kalau motivasi itu kita yang harus menunjukkan terus apakah motivasi secara ekstrinsik maupun intrinsik. Kalau ekstrinsik misalkan kita lihat orang-orang yang memang sudah bisa bahasa Inggris dan pencapaian mereka dunia wal akhirah. Kalau misalkan ngambil yang mungkin Islam ya, kalau Islam ambil yang ilmu-ilmuwan yang memang mereka itu polimer itu orang yang jago lebih dari satu bidang. Nah, pasti rata-rata mereka bisa bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Arab pasti bisa di masa itu ya, gitu. Itu kalau ekstensi. Jadi kita kalau dari segi motivasi harus banyak nyari hal-hal yang memang apa ya istilahnya tuh orang-orang yang punya pencapaian tinggi dengan bahasa Inggris. Oke, ya jadi Kalau ekstensif. saling melengkapi ya. Kalau tadi dari bahasan sebelum Pak Diki itu teknis strateginya untuk mencapai itu bersama anak-anak kan. Kalau ini jangan dilupakan dengan motivasi atau hal-hal yang mendorong yang anak akhirnya bisa percaya diri, bisa ngomong. Baik, dengan Pak Hendra bagaimana Pak pendapat Bapak untuk mengembangkan bahasa Inggris ini? Ada minumnya Pak, biar semangat, minum dulu. Baik, saya cari-cari di Google ada kursus yang namanya Breaking. Oh, itu ternyata katanya dalam waktu 3 bulan ada pencapaian anak-anak bisa lancar conversation-nya gitu ya. Dan saya coba, kebetulan harganya lagi miring, yang harganya harus 1 juta itu jadi 590 dan saya udah beli Bu. Kemudian bisa kita praktekkan, kalau memang bisa dipraktekkan. Jadi bisa dalam waktu 3 bulan. Nah saya nggak tahu nih, ini guru-guru bahasa Inggris yang lebih paham seperti apa. Seperti ini contohnya. Maka pertama ini ketika mendengarkan seperti ini. Nah, jadi apakah bisa diterapkan sehingga bisa membuat anak-anak bisa. Nah ini contohnya. Recording 1.3. Are you the new employee? Yes, I'm Yoshi. My name is Jennifer. Ini But yang you saya can call me dengerin ke anak. Jen. Ini gimana cara mendengar? Where are you from? Dalam waktu 3 bulan I'm katanya from Japan. kemampuan anak, Are you kemampuan kita American? itu bisa No. lancar bahasa Inggris I'm untuk komunikasi. Where are Bisa you nanti. staying? Bisa, mungkin. I'm Bisa ya, staying mana itu nanti in bisa a diterapkan hotel. nggak di sekolah But kita? I'm looking for Kalau bisa ada filenya, bisa Ada di-share ada ke filenya anak. nanti. Nah, dia bisa kan didampingi Tahapannya ada tahapannya, Bu. Sampai ada ini rencana aksi. safe and quiet place. Maka kalau kita ini buat program ini, karena ini sudah berhasil, kenapa tidak kita coba? Gitu kan? Dan kita lebih baik lihat program yang sudah berhasil yang kita bisa terapkan di sini. Bisa ambil pelajaran dari program yang sudah Are Nanti there Anda any bisa ini sampaikan apartments nanti. available by the Bisa front? boleh kemana Pak?
kan Boleh. I'll kita check. Ini satu nomor. Do you have a business card? Sorry, not yet. But you can contact me via yoshi1@gmail.com or at jadi this kalau phone saya number. jadi ingatkan kata-kata saya satu aksi lebih baik daripada 1000 teori. Jadi di situ tuh saya apa sih menyaring gitu. Jadi kita teori perlu, tapi kita lebih memperbanyak aksi, lebih memperbanyak prakteknya daripada teori. Soalnya kalau teori mungkin kita merasa bosan, tapi kalau kita sudah praktek dan praktek itu bisa mungkin bisa menambah nilai. Ya, dia nambah kerjaan kita juga. Terus tidak boleh juga apapun aksinya walaupun belum maksimal, yang penting coba gitu ya. Itu masukan yang bagus. Ada lagi? Mudah-mudahan kalau memang ini bisa dicoba, silakan dicoba. Kalau nanti kita pelajari, tapi sepertinya kalau saya lihat ini bisa anak dijadikan belajar secara mandiri. Bisa jadi dikasihkan ke anak-anak aja, biar dia dengarkan dalam waktu 3 bulan sudah belajar. Nanti lihat tinggal kitanya. Tapi harus konsisten ini. Iya. Ini saya pun pergi. Iya. Itulah pengalaman. Ya, luar biasa. Ada lagi Pak Hendra? Soalnya barangkali, ya tadi katakan lebih banyak action ya, daripada kita bikin program tapi kalau nggak dilaksanakan juga Kurang maksimal. Baik, sekarang pertanyaan saya, kalau seandainya kita berhasil, apa sih maksudnya kebiasaan program ini itu kalau program ini berjalan, hal-hal penting apa yang bisa menjaga agar ini konsisten? Kalau ini kita kan bisa bermimpi ya, kita mimpi. Kalau ini berhasil apa sih atau mau berpikir bagaimana cara menjaga kekonsistenan ini? Harus ada PJ. Karena PJ itulah yang nanti bertanggung jawab tentang apakah keberhasilan. satu-satunya PJ saja? PJ itu penggerak aja, ketua lah, penggerak. Jadi ketika kita lagi down, PJ yang terus ayo Pak PJ, ayo mau Jaida, ayo tambah lagi kosakatanya, nah gitu kan, PJ beri semangat. sampai mungkin karena ada saya sebagai kakak dia ada satu Ini juga bergerak kan, Realitasnya tuh positif ya. jadi misalnya ada satu yang ngomong bahasa gitu kita baru cakap apa terus baru bisa